Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS dengan NIM 0502128192489 dari Teknik Pertanian Indralaya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bearing yang spesifiknya itu needle roll bearing atau bantalan bantalan jarum. Langsung saja kita mulai. Ini foto dokumentasi saya dengan memegang bearing. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada pengenalan video singkat mengenai bearing yang saya ambil, yaitu needle roll bearing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai needle roll bearing atau bantalan roll jarum. Nah, di sini sudah terdapat eh, bantalan roll jarum yang ini kita bisa lihat ini gambarnya, alat, maksudnya bantalan roll jarumnya. Nah, bantalan roll jarum ini adalah bantalan roll dengan roll silinder yang tipis dan panjang relatif terhadap diameternya. Roll jenis ini disebut roll jarum ya. Nah, meskipun memiliki penampang yang kecil, bantalan tersebut masih memiliki daya dukung beban yang tinggi. Bantalan jarum juga dilengkapi roll-roll tipis dan panjang. Nah, kurang lebih diameter ini adalah bermacam-macam ya. Bisa tergantung dengan yang kita butuhkan. Nah, sehingga struktur radial kompak dan diameter bagian dalam serta kapasitas muatnya sama dengan jenis bantalan lainnya, dan diameter luarnya adalah yang terkecil. Ini juga sangat cocok untuk struktur pendukung dengan mesin pemasangan radial yang terbatas. Bisa dilihat ini gambar dari roll jarumnya. Baik, itu saja video pengenalan singkat mengenai needle roll bearing atau bantalan roll jarum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bantalan roll jarum atau needle roll bearing. Bantalan roll jarum adalah bantalan roll dengan roll silinder yang tipis dan panjang relatif terhadap diameternya. Roll jenis ini disebut roll jarum. Meskipun memiliki penampang kecil, bantalan tersebut masih memiliki daya dukung beban yang tinggi. Bantalan roll jarum ini dilengkapi dengan roll tipis dan panjang. Diameter kurang lebih sebenarnya banyak ukuran-ukurannya, tapi yang saya ambil secara umum ini diameternya itu kurang lebih atau sama dengan 5 mm dengan panjangnya melebihi diameter 2,5. Struktur radial kompak dan diameter bagian dalam serta kapasitas muatnya sama dengan jenis bantalan lainnya, dan diameter luarnya adalah yang terkecil.
Ini sangat cocok untuk struktur pendukung dengan dimensi pemasangan radial terbatas. Selanjutnya, selain yang tercantum dalam katalog yang sebelumnya, bantalan yang dapat digunakan dalam rekayasa umum ini seperti bantalan roll jarum cangkir yang ditarik terbuka, bantalan roll jarum cangkir tertutup, bantalan roll jarum cincin bagian dalam dan tanpa bantalan roll jarum cincin bagian dalam atau bantalan roll jarum tanpa cincin bagian dalam dan sangkar. Dengan dan tanpa sangkar dan diisi bantalan roll jarum. SKF juga dapat memasok berbagai jenis bantalan roll jarum. Yang pertama, rakitan sangkar roll jarum. Yang kedua, bantalan roll jarum tanpa tulang rusuk. Yang tiga, penyajaran sendiri. Dan yang keempat, bantalan roll jarum atau bola gabungan. Yang kelima, bantalan roll jarum atau dorong bola gabungan. Dan yang keenam, bantalan dorong roll jarum atau roll sendiri gabungan. Selanjutnya, stamping cincin luar bantalan roll jarum cup yang ditarik adalah bantalan roll jarum dengan cincin luar yang dicap tipis dan dibentuk. Fitur utamanya adalah tinggi bagian sangat rendah dan daya dukung beban tinggi. Ini terutama digunakan untuk pengaturan bantalan dengan struktur kompak. Harga rendah dan lubang bagian dalam kotak bantalan tidak dapat digunakan sebagai jalur balap perakitan sangkar roll jarum. Bantalan dan rumah bantalan harus dipasang dengan pas interferensi jika fungsi pemosisian aksial seperti bahu kotak dan cincin penghentian dapat dihilangkan. Lubang bagian dalam kotak bantalan dapat dibuat sangat sederhana dan ekonomis. Bantalan roll jarum cangkir yang dipasang pada ujung poros memiliki tipe terbuka dua sisi dan tipe tertutup satu sisi. Permukaan ujung dasar dari cincin luar yang tertutup dapat menahan sedikit gaya pemadu aksial. Bantalan roll jarum cangkir yang ditarik umumnya tidak memiliki cincin bagian dalam. Jika jurnal tidak dapat dikeraskan dan digiling, cincin bagian dalam yang tercantum dalam tabel dapat digunakan. Cincin luar dari pelat baja yang mengeras dan rakitan sangkar roll jarum dari bantalan roll jarum cangkir yang ditarik tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Furel fisik atau bantalan roll jarum. Bantalan roll jarum Furel entitas terdiri dari satu atau dua Furel dan satu set roll jarum dengan sangkar. Menurut aplikasi yang berbeda, itu dapat dibagi menjadi bantalan dengan cincin bagian dalam tanpa cincin bagian dalam. Oleh karena itu, bantalan roll jarum Furel padat dapat memenuhi persyaratan bobot yang ringan, pendudukan ruang kecil, dan daya transmisi tinggi. Bantalan roll jarum ferrol dapat memiliki volume yang lebih kecil dan kapasitas beban yang lebih tinggi. Jenis struktur tulang rusuk, ganda cincin luar atau cincin kunci ganda. Bantalan roll jarum dengan sangkar NA, NAF, NKI dapat dipasang dengan cincin dalam dan cincin luar. Dengan cincin kunci satu set lengkap roll jarum dan sangkar. Dengan kecepatan otoritas tinggi. Ada dua jenis, baris tunggal dan baris ganda. Jika poros tidak dapat digunakan sebagai jalur balap, yaitu jika tidak mungkin atau tidak ekonomis untuk mengeras poros dengan penggiling, bantalan jarum jenis ini dengan cincin bagian dalam dapat digunakan. Fitur bantalan tipe NA dan NKI tanpa cincin bagian dalam adalah bantalan roll jarum tipe RNA dan NK. Bantalan jenis ini tidak memiliki cincin bagian dalam dan cocok untuk struktur pendukung dengan dimensi pemasangan radial terbatas. Bantalan langsung digunakan sebagai permukaan gelinding. Sebagai poros permukaan jalur balap, perangkat keras harus dikeraskan dan diarde. Dan hanya jika diproses dengan ukuran dan akurasi bentuk yang sesuai rangkaian lengkap, bantalan jarum memiliki usia pakai akurasi pengawasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis kombinasi dan jenis dorong. Jenis kombinasi adalah bantalan roll jarum gabungan adalah unit bantalan yang terdiri dari bantalan roll jarum radial dan komponen bantalan dorong. Ini memiliki struktur kompak dan volume kecil, akurasi rotasi tinggi, dan dapat menahan beban aksial tertentu sambil menahan beban radial tinggi. Dan struktur produknya beragam, mudah beradaptasi, dan mudah dipasang. Bantalan roll jarum gabungan sangat digunakan pada peralatan mesin metalurgi, mesin tekstil, dan mesin cetak, serta peralatan mekanis lainnya, dan dapat membuat desain sistem mekanis menjadi sangat kompak dan cerdas. Jenis dorong
Bantalan dorong terdiri dari rakitan sangkar dorong dengan roll jarum atau roll silinder atau bola dan mesin cuci dorong. Roll jarum dan roll silinder dipegang dan dipadu oleh sangkar dorong, sehingga digunakan dengan seri berbeda dari washer bantalan dorong atau DF. Banyak kombinasi berbeda dapat disediakan untuk konfigurasi bantalan, karena pemilihan roll silinder, presisi tinggi atau roll jarum untuk menambah panjang kontak dapat memperoleh kapasitas beban tinggi dan kelakuan tinggi di ruang kecil. Keuntungan lainnya yaitu permukaan bagian berdekatan cocok untuk permukaan jalur balap. Mesin cuci dapat dihilangkan yang dapat membuat desain menjadi kompak. Permukaan silinder dan roll jarum dan roll silinder yang digunakan dalam bantalan roll jarum adalah permukaan divokasi dapat mengurangi tekanan tepi dan meningkatkan masa pakai. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu bantalan roll jarum dilengkapi dengan roll tipis dengan panjang roll 3-10 meter kali diameter dan diameter umumnya tidak lebih dari 5 mm. Sehingga struktur radialnya kompak dan diameter bagian dalam serta kapasitas muatnya sama seperti jenis bantalan lainnya. Diameter tak kecil terutama cocok untuk struktur pendukung dengan dimensi pemasangan radial terbatas. Bantalan roll jarum digunakan dalam berbagai aplikasi dan akurasi pemesinan serta kualitas permukaan harus dikombinasikan dengan cincin bantalan dan tujuannya. Kerugiannya itu secara umum 33,3% dari kerusakan bantalan roll jarum disebabkan oleh kerusakan akibat kelelahan. Bantalan roll jarum disebabkan oleh pelumas yang buruk dan 33% disebabkan oleh kontaminan dan memasuki bantalan atau pembuangan peralatan yang tidak tepat. Ini dia link YouTube-nya. Nanti saya cantumkan setelah memasuki YouTube. Ini sumber-sumbernya yang saya ambil untuk PPT ini. Dan terima kasih. Itu penyampaian dari saya. Semoga yang mendengarkan ya baik yang melihatnya juga dapat memahami isi dari PPT saya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.